Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari kelas 3 CPGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengisian lembar kerja teknik kewirausahaan ide bisnis saya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, analisa aspek positif dan negatif. Jadi dalam analisa ini saya memilah mana aspek positif dan negatif dari ide bisnis saya. Nama ide bisnisnya itu di bidang makanan, lebih tepatnya snack cemilan, namanya Krypton Keripik punya Anton. Aspek positif, 1. Barang mudah diproduksi. Kemudian yang kedua, barang mudah dicari. Barang di sini barang bahan baku dari produk saya. Yang ketiga, makanan merupakan komoditi yang selalu digemari dan dibutuhkan karena merupakan kebutuhan dasar. Tempat cemilan dengan harga terjangkau, senang ini seiring dengan kegiatan kuliah atau toko online. Jadi aspek positifnya itu ada 4. Aspek negatifnya itu 1. Belum memiliki modal yang cukup dan terkendala oleh waktu yang kurang. Jadi totalnya ada 2 untuk aspek negatif. Jadi lebih banyak aspek positif daripada aspek negatif. Selanjutnya kita lanjut ke analisis SWOT. Strength atau kekuatan dari produk saya, yang 1 itu harga aman di kantong. Yang kedua, mudah mendapat mitra orang lain yang menjadi reseller. 3. Marketing penjualan mudah. 4. Tersedia varian rasa yang banyak. 5. Modal relatif tidak mahal. Dan 6. Produk tahan lama. Jadi total ada 6 kekuatan atau strength. Untuk weakness-nya itu yang pertama, konsistensi dalam usaha kurang. 2. Pengelolaan dan pembagian waktu yang kurang baik karena beberapa kesibukan di bidang lainnya. Nah, untuk kondisi eksternalnya itu opportunity, peluang, mudah didistribusikan. Yang keduanya, peminatnya banyak. 3. Produksi mudah. Dan terakhir, tantangan atau threat-nya itu banyaknya pesaing. Jadi kalau di total untuk strength itu ada 6, weakness ada 2, opportunity ada 3, dan threat ada 1. Ini kita analisis di sini. Yang pertama, strength dikurang weakness, perbandingannya 6 dikurang 2 berarti ada 4. Untuk opportunity dan threat 3 kurang 1 2. Dua-duanya positif, berarti usaha saya ada di kuadran 1, yaitu menjalankan bisnis dengan kreasi dan kreativitas. Berikutnya ada analisa pesaing. Jadi ada 2 pesaing yang saya analisa di sini. Pesaing yang pertama itu kelebihannya harga lebih murah dan promosinya juga lebih baik, namun kekurangan kualitasnya itu kurang baik dan dalam pengemasannya tidak menarik. Cara saya mengatasi pesaing yang nomor 1 ini memperbaiki kualitas, buat produk yang menarik dan packaging baik dan menarik. Untuk pesaing yang kedua itu mudah memiliki brand, yang berikutnya motif lebih menarik, kekurangannya rasa kurang baik dan harga yang relatif lebih mahal. Jadi solusinya saya menggunakan harga yang lebih murah dan meningkatkan kualitas dari produk saya. Berikutnya ada deskripsi usaha saya. Deskripsi produk, nama saya Muhammad Adrian, nama usahanya Krypton atau Keripik punya Anton. Jenis usahanya itu makanan. Deskripsi produk yang dijual itu produk yang saya jual, yaitu keripik tipis berbahan dasar singkong yang biasa disebut keripik kaca, terdiri dari berbagai varian rasa dan level kepedasan. 4 produk. 1. Menemani ketika merasa sendiri. 2. Perbaiki mood. Dan 3. Menghilangkan atau mengurangi pusing. 3. Bahan baku yang digunakan produk saya yaitu singkong. 4. Keunikan dan keunggulan produk. Keunikan di produknya itu murah, namun dengan rasa yang enak dan kemasan yang menarik, jadi lebih mudah diingat oleh konsumen. Berikutnya ada menentukan target dan karakteristiknya. Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, jenis kelamin. Jadi produk saya ini laki-laki dan perempuan karena produk ini unisex, bisa dimakan oleh segala jenis gender. Usianya saya itu anak-anak, remaja dan dewasa, jadi mulai 6-12 tahun dan sampai dewasa. Karena produk keripik kaca ini dapat dikonsumsi dari anak-anak sampai dewasa dan bisa menyesuaikan level kepedasannya. Bayi dan balita tidak dianjurkan dan untuk manula kurang dianjurkan. Jadi saya memilih segmentasinya di anak-anak, remaja dan dewasa. Tingkat pendapatan semuanya bawah menengah atas karena harga yang sangat terjangkau ini dapat dibeli mulai dari penghasilan bawah sampai atas. Tempat tinggal pun di pedesaan dan perkotaan karena produk ini dapat dinikmati di mana saja, tidak terbatas tempat bagi tempat tinggal.
Untuk positioning itu adalah cara agar produk kita dapat mudah dan selalu diingat. Kita positioningnya itu kemasan yang menarik agar lebih diingat, dan slogan simpel namun menarik, ini enak. Jadi kalau dicari apa yang enak, gitu. Keunggulan produk atau jasa yang saya tawarkan yaitu analisanya, adakah produk jasa lain yang sama dengan produk saya ini? Banyak produsen yang memproduksi keripik sejenis namun memiliki kemasan yang sederhana dan rasa yang kurang enak. Apa yang membedakan produk saya dengan yang lain? Yaitu produk saya memiliki kualitas yang baik dan bahan baku alami, ikan banyak yang pedasnya itu pakai yang kemasan, kalau saya pakai cabai alami dan kemasan yang murah. Apa keunikannya? Yaitu ada di packagingnya, terdapat gambar menarik dan puas kemasan, dan tersedia varian rasa yang buat rindu. Rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan dapat lihat saya memproduksinya, mempublikasikannya di media sosial dan gencar mempromosikannya? Bagaimana rancangan produksi? Ada beberapa alat yang saya gunakan. Jumlah unit sudah dimiliki atau belum? Hanya ada 2 alat yang belum dimiliki, yang itu kompor gas. Oh maaf, sudah, itu yang belum hanya di plastik kuning. Itu harganya 7.000. Untuk kompor gas itu hanya isi ulang, buahnya itu 23.000, jadi total 30.000. Untuk biaya yang lain-lainnya, beli bensin motor, untuk beli peralatan yang belum ada 10.000, dan pilihan label 25 buah 50.000. Totalnya ada 60.000. Jadi total modal awal saat saya mulai usaha yaitu 90.000, 30.000, dan ditambah 60.000. Oke, berikutnya alur produksi yang saya akan lakukan. Yang pertama itu menyiapkan bahan, kedua itu mengolah bahan baku, singkong lalu bersihkan, tiganya itu parut singkong hingga halus, 4 panaskan air dalam wajan, lalu masukkan singkong yang sudah diparut, tunggu hingga tekstur berubah jadi kaku. Yang kelima itu angkat adonan dari wajan, cetak adonan dan dicetak ke plastik tipis. Ada tahap 6 sudah diletakkan adonan tersebut di atas tampir, lalu sama sampai adonan habis. Tahap 7 jemur adonan hingga kering, angkat dan jemur, lalu goreng adonan dengan api kecil dan minyak. 8 itu goreng sampai kriuk, bersihkan. 9 itu masukkan semua keripik yang sudah digoreng, cabai dan penyedap rasa. Dan yang terakhir, siap jual. Keripik yang sudah dikemas siap untuk dipasarkan. Oke, kita ke analisis poin berikutnya. Ini biaya produksi. Biaya produksi sendiri total itu saya 39.500 dengan rincian lampir. Nah, untuk jumlah tenaganya saya tidak tentukan karena saya produksi sendiri. Biaya produksi yang lain itu adalah 15.000 untuk membeli plastik. Jadi untuk harga pokok produksi per unit itu jumlahnya 1.500. Jumlah produk yang dihasilkan dari harga segitu, dari total bahan segitu yaitu 26, sehingga HPP per unit 2.200 dan harga jualnya 3.000. Jadi per unit saya dapat dengan 800 rupiah. Biaya operasional hanya biaya transport 70.000. Jadi kalau dihitung untuk menutup biaya operasional itu saya butuh jual 25 buah, sedangkan balik modal itu saya jual 21 buah dengan sebagai berikut. Nah, strategi pemasarannya itu strategi pemasaran yang saya lakukan dengan mengupload medsos, baik medsos saya ataupun beberapa teman. Selain itu saya juga melakukan pemasaran secara langsung di sekitar rumah, tidak terbatas di medsos saja. Terakhir ada laporan tabel penjualan saya. Jadi saya ini ada 4 kali penjualan untuk tahun ini. Pada hari Sabtu, nah yang terjual itu 2 dengan varian aku itu sudah level 2, masukannya 6.000. Hari itu 29 November 2020 yang terjual itu 3, varian aku itu keju yang paling sedikit itu original. Untuk Sabtu 5 Desember itu terjual 2, varian aku lagi pedas level 2, paling tidak laku itu
original terakhir minggu 6 Desember 2020 terjual 4 dengan pedas level 2 yang paling banyak, 3 dengan jumlah pemasukan hari pertama 6.000, hari kedua 9.000, ketiga 6.000, dan terakhir 15.000. Jadi bisa disimpulkan dari laporan penjualan ini yang paling laku yaitu pedas level 2. Demikian presentasi dari usaha yang akan saya lakukan dengan ide bisnis sampai dengan penjualan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.